Pada saat yang sama ketika manusia setengah bijak itu terhempas kembali, Murong Yu sudah menyerbu ke depannya, dan kemudian memukulnya dengan tinjunya. Sekarang mereka berada di alam yang sama, tetapi kecepatan dan tubuh fisik Murong Yu jauh lebih kuat daripada orang setengah bijak ini. Oleh karena itu, ia bergegas ke depan Sun Sheng dalam satu langkah. Setelah suara teredam yang besar, orang bijak itu berteriak, dan seluruh orang itu tiba-tiba terhempas keluar. Kekuatan dahsyat itu menghantamnya dengan keras. Tiba-tiba, seluruh tubuh fisiknya terhempas dengan bekas luka yang tampak seperti jaring laba-laba. Darah berceceran seperti air mancur yang menyembur liar. Namun, kali ini Murong Yu tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya berdiri di tempat dan menatap dingin pada orang setengah bijak manusia yang jatuh ke tanah di kejauhan. Seberangi kristal yang berdarah, selamatkan hidupmu. Kalau tidak, tahun depan hari ini akan menjadi hari jadimu. Orang setengah bijak manusia itu sangat marah. Tetapi bagaimana ruang aneh ini menekan kekuatan yang ditekan oleh kekuatan? Biarkan dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kuasa Sage, tetapi berubah menjadi karung pasir bagi kaisar. Faktanya, di ruang ini, bahkan jika Murong Yu hanya berada di alam para dewa, dia masih memainkan peran ayah dan ibu kuasa Sage yang menangis ini. Dia tidak berdamai, tetapi dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Murong Yu. Jika dia tidak membayar kristal berdarah itu, dia akan dibunuh oleh Murong Yu. Saat itu, semua yang ada di dalam dirinya, termasuk hidupnya, akan diambil oleh Murong Yu. Sialan, jika kamu bertemu di luar, kamu bajingan kecil pasti akan mati. Untuk menyelamatkan hidupnya, kuasa Sage manusia itu mengeluarkan kristal darah itu dan melemparkannya ke Murong Yu. Namun, dia memiliki ekspresi dengki di wajahnya, dan dia menggertakkan giginya di dalam hatinya, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Sudah lama aku katakan bahwa aku tidak mengizinkan orang lain terlibat. Murong Yu memeriksa kristal darah itu, dan baru setelah menemukan bahwa itu benar, dia membawanya ke Hetu Luoshu. Kamu bisa pergi sekarang. Murong Yu saling melirik dengan ringan. Dia sama sekali tidak takut pada orang ini di tempat ini. Di luar alam dewa, dia bahkan lebih tidak takut. Serahkan saja padaku. Klan monster Sun Sheng hendak pergi, tetapi Murong Yu menatapnya dan berkata dengan suara dingin. Wajah Yaozu kuasa Sage tiba-tiba menjadi suram. Aku tidak punya keluhan atau kebencian padamu, apa yang kamu inginkan? Yaozu Sun Sheng tidak pergi, dia juga tidak melakukan apapun. Dalam hal kecepatan, dia tidak sebaik Murong Yu. Dalam hal kekuatan, dia tidak bisa mengalahkan Murong Yu. Karena itu, dia tidak bisa melarikan diri. Ikan di talenan, tidak ada keluhan dan tidak ada permusuhan. Apakah kamu tidak lupa bahwa kedua klan sedang bertarung sekarang? Jangan bicara omong kosong, serahkan cincin penyimpananmu, atau mati. Ini adalah kesempatan bagus. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk merampoknya, Murong Yu akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Orang bijak semu dari ras monster itu melirik ke arah Murong Yu dengan tatapan yang sangat pahit, dan akhirnya melepaskan cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Murong Yu, lalu pergi dengan cepat. Kristal darah seharusnya tidak banyak berpengaruh. Tempat rahasia ini seharusnya muncul untuk pertama kalinya. Jelajahi tempat rahasia ini terlebih dahulu. Setelah kedua orang bijak semu itu pergi, Murong Yu mengerang dan kemudian pergi. Terbang jauh, Murong Yu tidak menemui binatang buas yang kuat atau semacamnya. Bahkan binatang buas yang mereka temui hanya berada di alam dewa dan dewa sejati. Tampaknya alam para dewa adalah alam tertinggi dari dimensi ini. Namun, dalam prosesnya, Murong Yu menemukan bahwa alam binatang buas ini tidak tinggi. Tetapi dagingnya umumnya lebih kuat daripada dewa para dewa. Yang terburuk dari daging adalah tingkat artefak tingkat rendah. Bahkan Murong Yu melihat beberapa artefak tingkat menengah dan bahkan binatang buas tingkat tinggi. Apakah ruang ini hanya berfokus pada kultivasi daging? Selain itu, karena alam tidak dapat ditingkatkan, maka Anda hanya dapat meningkatkan kultivasi daging. Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia telah terbang jauh sekali. Binatang buas yang tidak berada di alam yang tinggi, inti kristal mereka tidak berpengaruh pada Murong Yu. Oleh karena itu, kecuali untuk memverifikasi kekuatan tubuh mereka dan membunuh beberapa binatang buas, Murong Yu tidak berbuat banyak. Tidak menemukan harta karun yang berharga.
Beberapa dewa dan buah telah banyak ditemukan. Sangat disayangkan bahwa bakat ilahi dan buah ilahi ini terkontaminasi dengan roh jahat yang sangat besar. Khasiat obat telah menghilang, bahkan Murong Yu tidak berguna. Apa? Tiba-tiba, Murong Yu yang sedang terbang berhenti tiba-tiba. Karena tidak jauh di depannya, dia dengan jelas melihat sebuah desa. Desa itu tidak besar, dan tidak terlihat seperti populasi ratusan orang. Ada manusia di alam rahasia ini. Murong Yu bahkan melihat anak-anak bermain di desa. Seketika, dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu manusia di Midi. Bahkan pertama kali aku mendengarnya. Namun, kemunculan manusia memberitahu Murong Yu bahwa tanah yang padat ini benar-benar luar biasa. Seketika, Murong Yu mendarat dari langit, dan melangkah menuju desa dengan tenang. Auzu.com berhenti. Sebelum mendekati desa, terdengar suara gemuruh keras dari semak-semak di dekatnya. Kemudian kedua raksasa itu keluar dari semak-semak dengan aura pembunuh. Murong Yu tidak terkejut dengan hal ini. Karena dia telah menemukan keberadaan kedua orang ini sejak lama. Seharusnya mereka adalah petugas patroli desa ini. Siapa yang datang? Kedua pria besar itu bergegas keluar dari semak-semak, berdiri di depan Murong Yu seperti dua bukit, suaranya penuh energi dan darah Murong Yu juga sedikit bersemangat. Dua tubuh fisik tingkat artefak tingkat tinggi. Murong Yu melirik mereka, dan melihat alam fisik mereka. Namun, alam kultivasinya sama dengan binatang buas itu hanya alam para dewa. Aku hanya seorang pejalan kaki. Ketika aku melihat sebuah desa di sini, aku berpikir untuk beristirahat di sini. Kamu juga tahu bahwa ada banyak binatang buas di luar. Senyum muncul di wajah Murong Yu, menatap kedua pria besar itu. Oh, begitulah. Kalau begitu, silakan masuk ke desa siang kami. Binatang buas di luar sangat ganas, dan sangat berbahaya untuk berkeliaran di luar sendirian. Salah satu dari dua raksasa itu menggaruk kepalanya dan tersenyum jujur pada Murong Yu. Membuat isyarat tolong. Gukai. Pada saat ini, pria besar lainnya berteriak pada pria raksasa itu dengan senyum konyol, yang juga dipanggil Gukai. Kakak Yan, menurutku kakak ini tidak terlihat seperti orang jahat. Binatang buas di luar sana benar-benar ganas. Jika dia terluka, aku akan merasa kasihan. Gukai menatap kakak Yan dan menggaruk kepalanya. Jika dia mengatakan beberapa patah kata, kau akan percaya. Bagaimana jika mata-mata itu difoto oleh suku yang bermusuhan? Kau tidak peduli dengan keselamatan desa. Yan Lai berkata dengan suara yang dalam. Kakak Yan, menurutku dia bukan orang jahat. Gukai masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Yan Lai. Kakak ini, bukan berarti desa siang kita tidak disambut. Sekarang musuhnya terlalu banyak. Sebelum hari gelap, sebaiknya kau pergi dari sini dulu. Yan Lai menoleh untuk melihat Murong Yu, dan langsung melajukan mobilnya. Murong Yu tidak berdaya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena sejak dia berlatih, Zezi Jue, dia bisa melihat isi hati orang lain. Baik Gukai maupun Yan Lai, mereka berdua bukan orang jahat, dan mereka juga tidak memiliki niat jahat terhadap Murong Yu. Namun, seperti yang dikatakan Yan Lai, ini bukan saatnya bagi Murong Yu untuk datang. Karena mereka bukan orang jahat, Murong Yu tidak ingin berkonflik dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah desa pertama yang dilihatnya di sini, dan dia masih perlu memahami ruang ini dari mereka. Segera, dia hendak pergi, panggil. Namun, pada saat Murong Yu ingin pergi, tiga suara menusuk meledak dari kejauhan, membawa aura kehancuran yang mengerikan. Segera, warna Murong Yu berubah. Karena dia merasa terkunci. Murong Yu tahu bahwa dia diserang oleh musuh-musuh desa siang karena berasal dari desa siang. Dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Tiga cahaya hitam menembus kehampaan, dan dengan cepat melesat secepat kilat. Murong Yu mendengus dingin, melangkah maju, dan menghantam cahaya hitam yang melesat ke arahnya dengan tinjunya. Jangan melawan dengan tanganmu, anak panah busur silang itu beracun. Melihat pemandangan ini, Gukai langsung berteriak. Pada saat yang sama, dia bahkan mengeluarkan parang yang lebih tinggi dari Murong Yu, dan menebaskannya dengan keras ke arah cahaya hitam yang melesat ke arahnya. Gukai berteriak demikian, jelas bahwa racun-racun ini juga berakibat fatal bagi orang-orang setingkat mereka. Namun, Murong Yu tidak takut.
Dia tidak percaya bahwa anak panah busur silang ini dapat merusak tubuhnya yang mencapai artefak yang luar biasa. Boom! Murong Yu memukul anak panah itu dengan tinjunya. Setelah meraung, anak panah busur silang yang telah membombardirnya langsung hancur. Namun, Murong Yu berdiri diam di tempatnya. Di sisi lain, Gukai dan Yanlai juga meledak dalam kekuatan, meledakkan dua anak panah busur silang yang telah diledakkan. Cek-cek, orang-orang sialan di desa Siang memang agak kuat. Pada saat ini, sekelompok orang yang terdiri dari ratusan orang keluar dari semak-semak di depan, dan salah satu dari mereka memandang Murong Yu dengan jijik. Itu dari desa Gaoyang. Wajah Yanlai tiba-tiba menjadi suram, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, Gukai mengeluarkan raungan panjang. Setelah mendengar lolongan panjang Gukai, desa Siang di belakang menjadi marah. Pada saat yang sama, sekelompok besar pria bergegas keluar, masing-masing memegang senjata berbentuk aneh, menatap semua orang di desa Gaoyang dengan penuh pembunuhan. Miang, apa yang kamu lakukan di sini? Yanlai melangkah keluar, menatap dengan serius pada pemuda yang dipimpin oleh pihak lain. Orang inilah yang berbicara sebelumnya. Tentu saja aku datang untuk menaklukkanmu. Apakah kamu menyerah atau dimusnahkan? Pilihan harus dibuat hari ini. Jika tidak, setelah hari ini, desa Siang tidak akan ada lagi. Saudara Miang, bukankah kamu baru saja membunuh semua pria mereka? Para wanita akan membawa mereka kembali untuk melakukan pekerjaan sialan. Seorang pemuda berwajah menyedihkan di desa Gaoyang berdiri dan menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin. Menunggu seseorang, percikan pembunuh. Pada saat yang sama, dia menatap para wanita di desa Siang di belakang Murong Yu dan yang lainnya dengan warna cabul di wajahnya. Di dunia kristal darah, semuanya seperti awal peradaban manusia. Tidak ada situasi kekuatan yang terpisah saat ini, dan tidak ada penguasa yang memerintah dunia di satu sisi. Di sini, semuanya ada dalam situasi kesukuan. Yang disebut suku sebenarnya adalah ras. Setiap suku berbeda dalam ukuran. Suku tingkat desa seperti desa Siang sebenarnya bukan yang terkecil. Beberapa suku hanya memiliki puluhan orang, atau bahkan beberapa orang. Tentu saja, di dunia kristal darah, suku-suku besar itu tidak kalah dengan negara adikuasa di para dewa. Bahkan ada lebih banyak orang. Suku-suku besar itu berkembang dalam jangka waktu yang lama, mencaplok suku-suku lain, dan akhirnya membentuk skala seperti itu. Semakin besar suku, semakin besar kekuatan tingkat tinggi di suku tersebut. Oleh karena itu, para tingkat tinggi ini terus-menerus mengejar kekuatan yang lebih besar, terus-menerus mencaplok suku-suku lain, dan menumbuhkan suku mereka sendiri. Desa Gaoyang sebenarnya bukan suku, tetapi jauh lebih kuat dari desa Siang. Mereka telah lama mengincar desa Siang. Namun, para pejuang desa Siang bukanlah mereka yang makan dengan cepat. Mereka kuat dan telah beberapa kali menangkis serangan desa Gaoyang. Namun, desa Gaoyang tidak pernah menyerah terhadap desa Siang. Tidak, mereka datang dan menyerang lagi. Mendengar kata-kata pemuda malang itu, orang-orang di desa Siang tiba-tiba menyemburkan api di mata mereka. Terutama Gukai bahkan lebih marah. Kalau saja tidak ditahan dengan paksa oleh Yanlai, dia pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Miang tidak berbicara, tetapi hanya melirik pemuda malang itu dengan acuh tak acuh, maju beberapa langkah, dan menatap Gukai dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Murong Yu. Bajingan kecil ini adalah pembantumu. Kelihatannya tidak buruk, tetapi jika kamu tidak menyerah hari ini, kalian semua akan mati. Sentuhan niat membunuh melintas di antara alis Murong Yu. Namun, dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini selanjutnya. Kakak Yan, biarkan aku membunuh bajingan-bajingan ini. Gukai meraung, menyemburkan api di matanya. Jelas, bagi Miryang dan yang lainnya, dia tidak terlalu masuk angin. Kau bukan lawannya. Yanlai menahan Gukai, menatap Miryang dengan ekspresi muram, dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak mungkin, aku hampir membunuhnya terakhir kali. Aku masih bisa mengalahkannya hari ini, dan bahkan membunuhnya. Gukai meraung. Tubuhnya telah mencapai tingkat artefak terbaik. Di daerah kita, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Mata Yanlai berbinar, dan akhirnya dia berkata, "Desisan." Mendengar itu, orang-orang di desa Siang tidak bisa menahan napas. Di desa Siang,
Yanlai dan Gukai adalah prajurit mereka yang paling kuat. Tubuhnya telah mencapai tingkat artefak kelas atas. Tubuh fisik tingkat artefak tingkat tinggi dianggap sebagai orang kuat di daerah sekitar Fang Yuan. Bahkan lebih kuat dari Miang, prajurit terkuat di desa Goyang. Justru karena inilah mereka dapat menangkis serangan desa Gaoyang berkali-kali. Namun, Miryang adalah tubuh fisik yang telah mencapai tingkat artefak tertinggi. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat atas, luar biasa, suci. Ini adalah batas-batas dunia kristal darah. Tidak seperti 10 alam di alam dewa, hanya ada 6 alam di dunia kristal darah. Di suku-suku biasa, mereka yang dapat mencapai alam tingkat tinggi sudah dianggap kuat. Dan untuk mencapai alam dengan kualitas tertinggi, bahkan di seluruh dunia kristal darah, itu dianggap sebagai master kecil. Dan jika mencapai alam produk istimewa, bahkan di suku-suku super itu, mereka juga menikmati perlakuan tertinggi, keberadaan tingkat leluhur. Dan alam barang suci adalah alam terkuat di dunia kristal darah. Dalam legenda, bahkan di seluruh dunia kristal darah, tidak ada tingkat keberadaan seperti itu. Orang bisa membayangkan betapa langka dan kuatnya level keberadaan ini. Begitu pula, suku-suku di dunia kristal darah juga terbagi menjadi 6 level. Mereka terbagi menjadi level rendah, level menengah, dan level atas serta wilayah kekuasaan mereka. Level suku apa yang ada di suku tersebut setelah orang kuat dari wilayah manapun duduk di kota dan diakui oleh suku di dekatnya. Misalnya, di desa Siang, ada Yanlai dan Gukai, 2 ahli peringkat atas yang duduk di kota, dan kekuatan mereka telah diakui oleh suku-suku di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun desa Siang tidak besar, itu juga merupakan suku kelas atas. Meskipun desa Gaoyang jauh lebih besar dari desa Siang sebelumnya, tetapi itu hanya suku kelas atas. Namun, sekarang Miryang telah menerobos ke alam pamungkas, dan dengan kekuatannya, para pejuang dari desa Gaoyang akan menyapu daerah sekitarnya. Pada saat itu, suku kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas di sekitarnya akan ditaklukkan olehnya. Pada saat itu, bahkan jika tidak ada yang mengakuinya, desa Gaoyang akan menjadi suku terbaik dan tumbuh lebih kuat. Jelas, desa Siang adalah tujuan pertama setelah terobosan wilayah Miryang. Hahaha, prajurit pertama kita di desa Gaoyang berhasil menembus level tertinggi beberapa hari yang lalu. Anak-anak kecil di desa Siang cepat menyerah, kalau tidak, kalian tidak akan ada lagi setelah hari ini dan kalian akan musnah. Seorang prajurit di desa Gaoyang tertawa terbahak-bahak. Tidak heran Miryang hanya membawa begitu banyak orang ke sini kali ini. Dengan kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan desa Siang. Wajah semua orang di desa Siang sangat suram dan penuh pembunuhan. Kami, desa Siang, tidak akan pernah menyerah pada desa Gaoyang, kami akan berjuang sampai akhir. Gukai meraung, menatap Miang dengan muram. Jika demikian, maka aku akan belajar tentang kekuatan prajurit Gukai. Miang perlahan berjalan mendekat, menatap Gukai dengan jijik di wajahnya. Auzu.com, Kakak Yan. Lepaskan aku ingin membunuh bajingan ini. Gukai jelas tidak terkena flu dengan Miryang. Yanlai menghela nafas, tetapi akhirnya melepaskannya. Orang-orang di desa Siang lebih baik mati daripada menyerah. Dan kematian dalam pertempuran adalah rumah terbaik bagi para prajurit mereka. Aku punya 3 trik untukmu. Melihat Gukai mendekat dengan membunuh, Miang berkata dengan ringan. Dia sama sekali tidak membuka matanya ke arah Gu. Gukai sangat marah dan menghantam tanah dengan satu kaki, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Miang dengan kekuatan. Cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dari tinju sihir tangan kanan, dan kepala yang menghadap Miang menghancurkan dan membunuhnya dengan ganas. Miang mencibir dengan jijik, meluncur turun, dan mundur dengan keras. Ia langsung menghindari serangan Gukai, menyebabkan serangan Gukai langsung membombardir kekosongan. Kekuatan dahsyat itu meledak dengan dahsyat, dan udara yang menghantam hancur berkeping-keping, membuat suara berderak yang menyilaukan. Dengan pukulan ke udara, Gukai berteriak keras, dan bergegas maju lagi. Namun, celah di antara keduanya sangat besar. Miang sama sekali tidak melawan, dan sering menghindari serangan Gukai dalam sekejap. Murong Yu terus mengerutkan kening. Serangan Gukai dan Miang terlalu dangkal. Hanya menggunakan kekuatan daging. Tidak menggunakan basis kultivasi sama sekali. Bahkan, mereka tidak memiliki gerakan halus.
Jika itu adalah Murong Yu sendiri, bahkan jika ranahnya tidak sebaik Miang, Miang pasti tidak akan dapat menghindari serangannya. Orang-orang ini kuat secara fisik. Mungkin karena dunia ini, tingkat kultivasi mereka tidak dapat ditingkatkan. Tetapi dengan kekuatan fisik mereka, begitu mereka meninggalkan dunia ini dan muncul di para dewa, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan cepat. Tingkatkan. Dengan tubuh fisik yang kuat dan ranah yang kuat, ini akan menjadi kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Murong Yu berpikir dalam hatinya, sekarang 3 gerakan telah berlalu. Ini aku. Miryang meraung. Satu kaki menghantam tanah keluar dari lubang yang sangat besar. Dan seluruh tubuhnya menukik masuk, seperti elang yang menerkam makanan, dan menabrak Gukai. Pada saat yang sama, dia menghantam dengan pukulan, jatuh dan membuka kepala si Anggu. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan udara pun terhempas. Gukai meraung lagi dan lagi, memadatkan semua kekuatannya di tinjunya, dan kemudian tinjunya meledak dengan ganas. Boom! Tinju kedua belah pihak saling bertabrakan menjadi satu di kehampaan, dan suara keras meletus. Miang terbentuk dan mendarat dengan mudah. Namun, Gukai menjerit, dan seluruh tubuhnya dihujani oleh kekuatan besar dan terlempar keluar. Dalam prosesnya, suara retakan yang tajam terdengar. Murong Yu menoleh, tetapi melihat tangan Gukai patah karena guncangan. Mati. Setelah Miryang mendarat, dia berteriak keras. Sosok itu berubah menjadi hantu, dan dia membantai Gukai yang terbang terbalik, mencoba membunuhnya dalam satu gerakan. Yanlai mendengus dingin, dan mengguncang tubuhnya sebelum dia bergegas keluar. Namun, dia hanya berada di alam tingkat tinggi, dan jarak antara dia dan Miang dari alam tingkat terbaik terlalu besar. Dengan satu gerakan, dia berakhir dengan nasib yang sama seperti Gukai. Tangannya terguncang, dan seluruh tubuhnya terguncang keluar. Namun, dia juga berhasil mencegah serangan Miryang. Namun, 2 prajurit terkuat di desa Siang dipukul keras oleh Miryang, dan yang lainnya bahkan bukan lawan Miang. Saat ini, Miang tidak mengalami kerusakan apapun. Aku tidak bisa menahan diri. Miang mencibir, dan berjalan pergi, dengan penuh pembunuhan. Orang-orang di desa Siang segera bergegas, menghalangi Gukai dan Yanlai, melotot ke arah Miang satu persatu. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Sungguh disayangkan membunuh begitu banyak orang. Kalian harus diambil sebagai budak. Mengabdi untuk desa Gaoyang kami selama sisa hidupku. Miang tertawa keras. Prajurit desa Siang, aku lebih baik mati daripada menyerah. Gukai meraung. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari Miang, dan dia berjalan menuju Gukai selangkah demi selangkah. Dari awal hingga akhir, Murong Yu tidak bermaksud melakukan apapun, tetapi hanya melihat semua ini dengan ekspresi polos, seperti orang luar. Dia awalnya adalah orang luar. Namun, saat ini dia siap untuk menembak. Jelas, Gukai dan yang lainnya dianggap orang baik, tetapi Miang jelas bukan orang baik. Meskipun tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam yang membumbung tinggi ke langit, Murong Yu bahkan merasakan ambisinya yang melonjak. Namun, saat dia ingin melakukan tendangan, dia menghentikan tendangan yang akan dilakukan. Kristal darah. Murong Yu menatap Gukai dengan heran. Pada saat ini, Gukai telah menghabiskan banyak kekuatan suci untuk memulihkan lengannya yang patah ke puncak. Pada saat yang sama, dia meraih banyak kristal darah dengan kedua tangannya, dan kemudian mendorongnya ke dalam mulutnya di bawah tatapan heran Murong Yu. Bagaimana situasinya? Murong Yu tidak bisa mengalihkan pikirannya sedikit pun. Demi kristal darah seukuran jari kelingking, para ahli tingkat semi bijak itu memukuli kepala mereka dan menumpahkan darah. Namun, Gukai baru saja memasukkan kristal darah itu ke dalam mulutnya dengan segerombolan kristal darah. Apa yang terjadi? Murong Yu dengan jelas melihat setidaknya selusin kristal darah dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Gukai. Ini selusin kristal darah. Gukai seperti makan sayur. Apakah dunia ini menghasilkan banyak kristal darah? Sementara Murong Yu terkejut, desa Siang dan yang lainnya sudah berseru. Gukai, kamu tidak menginginkan hidupmu. Kamu menelan kristal darah seperti ini. Begitu kekuatan kristal darah meletus, seluruh tubuhmu akan meledak. Bahkan jika kamu berhasil menekan kekuatan kristal darah,
kamu akan diserang oleh roh-roh jahat yang menakutkan, dan akhirnya menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Yanlei menatap Gukai dengan wajah ketakutan. Gukai perlahan membuka matanya dan menatap Miang yang perlahan datang dengan tatapan muram, aku harus menerobos alam, kalau tidak desa siang kita akan hancur. Bahkan jika aku menjadi iblis, aku akan melindungi desa siang. Ada sentuhan emosi yang kuat di hati setiap orang di desa siang. Tetapi lebih banyak yang menyedihkan. Jika bukan karena Miryang, bagaimana mereka bisa seperti ini? Bagaimana Gukai bisa menelan begitu banyak kristal darah tanpa mempedulikan hidup dan mati? Untuk sementara waktu, semua orang di desa siang memusatkan perhatian pada Miang, kebencian, kemarahan, dan pembunuhan. Sebagai tanggapan, Miang malah menunjukkan senyum di wajahnya, seolah-olah dia menikmati upacara perhatian seperti itu. Bodoh, jika alam begitu mudah ditembus, maka tempat kita penuh dengan pembangkit tenaga listrik puncak di panggung suci. Tidak peduli berapa banyak kristal darah yang kau telan, kau pasti akan gagal. Untuk mengurangi rasa sakitmu, aku memutuskan untuk secara pribadi mengirimmu ke jalan. Sambil berbicara, Miryang terus berjalan menuju Gukai. Gukai saat ini, mungkin karena ledakan kekuatan kristal darah, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya suci berwarna merah darah yang kuat. Aura yang ganas dan penuh dengan kejahatan, napas yang penuh dengan bau darah meletus dari tubuhnya. Seluruh tubuh Gukai seperti bola kulit yang bengkak, dan mulai membengkak dengan cepat. Pakaian di tubuhnya langsung robek dan hancur berkeping-keping. Pembuluh darah yang mengerikan juga muncul, menggeliat dengan cepat, sangat menakutkan. Bahkan Murong Yu melihat otot-otot mengerikan di wajahnya, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Kemampuan Yanlei, yang telah memperbaiki lengannya yang patah, meraung dan memusnahkan Siang Miang terlebih dahulu. Para prajurit lain di desa Siang juga memegang senjata di depan Gukai. Aku tidak bisa menahan diri. Miang mencibir lagi dan lagi, melangkah maju, dan menghantam Siang Yan dengan pukulan. Dentuman, Yanlei sama sekali bukan lawan Miang, dan sekali lagi dia terlempar keluar dengan satu gerakan. Kali ini, seluruh dadanya dihujani dan roboh. Sangat menakutkan. Ketika para prajurit lain di desa Siang melihat ini, mereka semua meraung dan bergegas maju. Namun, dia langsung ditampar dan ditampar oleh Miang. Satu persatu jatuh ke tanah di kejauhan, tak bergerak, tidak tahu hidup atau mati. Tak lama kemudian, Miang bergegas di depan Gukai. Pada saat ini, semua orang lain di desa Siang telah ditembak dan terlempar keluar oleh Miryang. Bahkan Yanlei dan Gukai di alam tingkat tinggi bukanlah salah satu tipuannya, apalagi orang lain yang hanya orang tingkat rendah dan menengah. Lagi pula, kamu masih belum memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat tertinggi. Miang mencibir, dan tinju dewa meledak dengan ganas, menghantam Miang. Murong Yu, yang belum melakukan apapun, akhirnya bergerak saat ini. Dia mengguncang sosoknya, melangkah keluar dan datang ke Gukai. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih tangan besar Miang dengan satu tangan. Tiba-tiba, tangan besar Miang seperti penjepit besi merah, dan itu sangat menyakitkan. Yang terpenting adalah dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Miryang terkejut dan memukulnya dengan keras. Namun, tangan besar Murong Yu seperti gunung suci yang berdiri di antara langit dan bumi, masih berdiri diam. Ekspresi ngeri muncul di mata Miang, dan tangannya yang lain dengan cepat menghantam kepala Murong Yu dengan sebuah pukulan. Namun, pada saat ini, Miang tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertandingi membanjiri tangan besarnya yang telah digenggam oleh Murong Yu. Tiba-tiba, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lembut. Tinju yang dilancarkan juga menjadi lemas, dan setengah dari ledakan itu berhenti tak terkendali. Bukankah kamu mengatakan bahwa Gukai tidak dapat menerobos? Mengapa kamu tidak menunggu sampai semuanya membuahkan hasil? Atau kamu takut? Aku takut setelah Gukai menerobos alam, kamu tidak akan lagi menjadi lawannya. Murong Yu menatap Miang dengan wajah ketakutan, sambil tersenyum. Dan semua orang yang melihat pemandangan ini, baik itu desa Siang atau desa Gaoyang, semuanya menunjukkan kengerian. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Miryang sebenarnya telah dikendalikan oleh Murong Yu. Namun, dia melihat bahwa Miang tidak dapat melepaskan diri dari penjepit besar Murong Yu. Siapakah Murong Yu? Kekuatannya begitu kuat.
Bahkan keadaan terbaik Miryang bukanlah satu gerakannya. Auzu.com. Untuk sementara waktu, semua orang terkejut. Tetapi orang-orang di desa Siang menunjukkan harapan. Namun, Yan Lai, salah satu dari dua pejuang hebat di desa Siang, berkeringat di dahinya saat ini. Belum lama ini, dia mengusir Murong Yu. Jika Murong Yu mengambil tindakan saat itu, dia takut dia akan mati sejak lama. Hahaha, kenapa aku harus takut dengan sampah ini? Setelah panik, Miang tertawa terbahak-bahak. Namun, semua orang mendengar sifatnya yang seperti orang luar yang kuat, pekerja keras di dalam. Jika memang begitu, maka minggirlah dan tunggu. Kata Murong Yu ringan, dia paling membenci sampah yang tidak konsisten seperti ini. Segera, dengan tangan yang besar, dia melempar Miryang keluar. Puff! Miryang jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran. Meskipun dia bangkit dengan cepat, dia sudah terlihat oleh semua orang, dan dia malu. Semua orang di desa Gao yang khawatir, bertanya-tanya apakah Murong Yu, seorang pria kuat, akan campur tangan dalam urusan antara kedua suku mereka. Jika mereka campur tangan, mereka pasti tidak akan selamat hari ini. Memikirkan hal ini, beberapa orang sudah tersentak. Namun, tepat ketika mereka ingin melarikan diri secara diam-diam, mata tersenyum Murong Yu melihat ke atas. Hati semua orang tiba-tiba berdetak. Kemudian, kaki mereka tampak dipenuhi timah, seberat gunung Tai, tidak dapat bergerak. Semua orang panik, tetapi untungnya, Murong Yu tidak melakukan apapun. Saat ini, tubuh Gukai sudah diselimuti oleh cahaya merah darah. Mata telanjang bahkan telah melihatnya di bawah cahaya tersebut. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seperti apa dia sekarang. Namun, semua orang merasa bahwa napasnya terus membaik. Pada saat ini, Murong Yu melihat Gukai terbalik. Kemudian dia menelan selusin kristal darah. Benda yang kejam. Murong Yu menamparkan Gukai dengan kebencian. Jika begitu banyak kristal darah diberikan kepadanya, setidaknya dia bisa naik ke alam yang besar, dan tidak ada masalah dalam mencapai dewa primordial. Namun, produk ini tidak memiliki efek sama sekali. Namun, Murong Yu juga penasaran. Bisakah 20 atau 30 kristal darah seukuran jari kelingking mengangkat tubuh artefak tingkat atas ke tubuh dasar artefak tingkat atas? Jika memungkinkan, kristal darah itu akan terlalu buruk. Perlu dicatat bahwa butuh waktu ribuan tahun, puluhan ribu tahun bagi Murong Yu, untuk menerobos dari tubuh tingkat artefak tingkat tinggi ke tubuh artefak pamungkas. Dan masih di tengah lapangan. Saat Murong Yu sedang berpikir, Gukai tiba-tiba mendengar suara keras. Kemudian, cahaya merah darah yang mengembun di permukaan tubuhnya diserap oleh tubuhnya. Kemudian, Gukai berdiri. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Tubuh tingkat artefak super, 20 atau 30 kristal darah, benar-benar meningkatkan tubuh fisik Gukai dari tingkat artefak tingkat tinggi ke tingkat artefak pamungkas. Sementara Murong Yu terkejut, yang lain juga terkejut. Kristal darah dapat meningkatkan ranah fisik mereka, yang merupakan akal sehat di dunia kristal darah. Namun, semua orang tahu bahwa kristal darah mengandung kekuatan besar dan roh jahat. Mereka seringkali hanya membutuhkan waktu lama untuk menyerap kekuatan kristal darah secara perlahan. Karena saat menyerap kekuatan kristal darah, mereka juga perlahan mengeluarkan roh jahat yang terkandung dalam kristal darah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka hanya dapat menelan satu kristal darah pada satu waktu, dan hanya dapat terus menelannya setelah menyerap semua kekuatan kristal darah ini. Jika tidak, dunia ini penuh dengan kekuatan super di ranah barang suci. Namun, tidak banyak orang kuat di ranah dengan kualitas tertinggi, produk langka bahkan lebih langka, dan hampir tidak ada produk suci. Gukai benar-benar terlalu berisiko. Jika dia tidak hati-hati, dia akan diledakkan oleh kekuatan kristal darah dan diserang oleh roh jahat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi iblis yang hanya bisa membunuh. Biasanya, menerobos secara paksa seperti Gukai, 100% akan mati. Alasan mengapa Gukai berhasil adalah karena sinsingnya dan misinya untuk melindungi desa Siang. Setelah berbagai alasan, dia mengatasi segalanya dan berhasil menerobos. Miang, kau akan mati untukku. Setelah merasakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk beberapa saat, Gukai meraung, dan memusnahkan Siang Miang. Miang melirik Murong Yu,
dan mendapati bahwa dia tidak berniat campur tangan, lalu dia bergegas untuk bertarung dengan Gukai. Meskipun itu adalah alam kualitas tertinggi, Gukai, yang baru saja menerobos, jelas tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatan baru itu. Oleh karena itu, kekuatannya masih kalah dengan Miang. Namun, meskipun kekuatannya tidak menguntungkan, tetapi ada keganasan di hatinya. Kekuatan yang ganas inilah yang membuatnya cocok dengan Miryang. Semua orang di desa Siang dan desa Gaoyang menyaksikan pertempuran antara keduanya dengan saksama. Tampaknya sangat menarik. Tetapi Murong Yu tampak mengantuk. Pertempuran antara keduanya seperti gangster semua orang di dunia fana, tanpa aturan dan tidak ada gerakan sama sekali. Itu sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasarmu sendiri untuk menang. Pertarungan semacam ini tidak hanya membuang-buang tenaga, tetapi juga bisa terluka meskipun menang. Kecuali jika Miang berhadapan dengan Yan Lai dan yang lainnya yang levelnya rendah, dia akan menghabisi lawannya dengan satu pukulan. Setelah pertarungan yang cukup lama antara mereka berdua, Gukai yang baru saja menerobos, perlahan-lahan menguasai kekuatan baru. Namun, bagaimanapun juga, dia kalah dari Miang, dan dia terlempar lagi dengan sebuah pukulan. Ini bukan pertama kalinya dia terlempar keluar. Sebenarnya, keduanya sangat malu dan keduanya mengalami luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun, luka Gukai jelas lebih parah. Kali ini setelah dia dihantam Miang dan terlempar keluar, dia hanya tergeletak di tanah dan terus-menerus memuntahkan darah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Saat mereka bertarung, Gukai dihujani Miang beberapa kali. Namun, Murong Yu tidak melakukan tindakan apapun, jadi Miryang percaya bahwa Murong Yu tidak akan campur tangan di desa Siang. Jadi, kali ini setelah dia meledakkan Gukai hingga terluka parah, dia menyeringai dan bergegas menuju Gukai, ingin membunuh Gukai. Semua orang di desa Siang merasakan kekuatan yang terpancar dari Miang. Mereka semua tahu bahwa Miryang tidak akan pernah mengampuni Gukai. Begitu Gukai terbunuh, maka giliran mereka. Bahkan jika Miang tidak membunuh mereka, mereka tetap akan menjadi budak. Gukai Xin sangat marah, berjuang untuk bangun. Namun saat ini dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bangun. Hanya ada geraman pelan di tenggorokannya yang tidak berani dia keluarkan. Senior, tolong selamatkan desa Siang kami. Tepat saat Miang menyeringai dan memaksa masuk ke arah Gukai, Yan Lai bergegas ke depan Murong Yu dengan tubuh yang terluka parah, lalu berlutut sambil mengembuskan napas dan berulang kali menundukkan kepalanya ke arah Murong Yu. Senior, tolong bantu kami. Banyak orang segera bereaksi, semuanya berlutut dan bersujud kepada Murong Yu. Bahkan para wanita dan anak-anak di desa berlarian keluar dan berlutut di depan Murong Yu. Miang berhenti, menoleh untuk melihat Murong Yu, wajahnya muram dan tidak yakin. Dia sekarang takut membunuh Gukai, atau menghentikan orang-orang di desa Siang. Karena dia tahu kengerian Murong Yu. Jika Murong Yu menyelamatkannya, dia pasti akan mati, dan bahkan seluruh desa Gaoyang akan terhapus. Itu diselamatkan untuk sementara waktu, tetapi tidak seumur hidup. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia diselamatkan kali ini, bagaimana dengan masa depan? Dia akan pergi dari sini. Bahkan jika dia membunuh Miang, dunia ini bukan hanya Miang. Jika desa Siang tidak dapat tumbuh lebih kuat, mereka selalu berada dalam kesulitan ini. Oleh karena itu, semuanya harus meminta mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan hidup di dunia ini. Dunia ini bukan hanya dunia kristal darah, itu sama di dunia manapun. Yang lemah dan yang kuat, tinju adalah kebenaran. Namun, untuk mengatakannya, Murong Yu masih harus bergerak. Segera, dia berkata dengan ringan, Miang, bawa orang-orangmu dan pergi, saya akan membawa desa Siang untuk tinggal sementara waktu. Baiklah, mari kita pergi dari sini. Miryang tidak berani menolak, dan segera pergi bersama orang-orang dari desa Gaoyang. Saudara Miang, apakah kita benar-benar membiarkan desa Siang pergi seperti ini? Jika kita tidak dapat menaklukkan bahkan desa Siang yang kecil, bagaimana kita dapat menaklukkan suku-suku lain? Bagaimana kita dapat menaklukkan seluruh dunia? Dalam perjalanan, pemuda malang itu sedikit bingung. Berkata dengan rela, kamu adalah lawan orang itu. Jika kamu dapat mengalahkannya, desa Siang secara alami akan ditaklukkan oleh kita.
Semua orang di desa Gaoyang terdiam. Orang kuat itu bukan dari desa Siang, dia akan pergi juga. Hari dia pergi adalah ketika desa Gaoyang kita menaklukkan desa Siang. Miang berkata dengan ringan, matanya berkedip-kedip. Dia hanya peduli pada Murong Yu saja. Terima kasih senior atas anugerah penyelamat hidupmu. Melihat Murong Yu minum Tui Miang dan yang lainnya, Yan Lai sangat gembira, dan dengan cepat membenturkan kepalanya ke arah Murong Yu. Murong Yu menyelamatkan seluruh desa Siang mereka, yang layak untuk disembahnya. Bangun semuanya. Melihat orang lain juga bersujud untuk berterima kasih, Murong Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Gu Kaiju sangat serius. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, wilayahnya mungkin jatuh ke wilayah tingkat tinggi. Begitu wilayahnya jatuh, pada dasarnya mustahil baginya untuk meningkatkan wilayahnya lagi dalam hidupnya. Di desamu, apakah ada dokter jenius? Petik 2. Kepala desa lama kita memiliki keterampilan medis yang baik. Kami telah dirawat olehnya sejak kami terluka. Namun, sangat disayangkan bahwa kepala desa lama telah pergi selama berhari-hari dan belum kembali. Yan Lai menggendong Gu Kai dan berlari menuju desa Siang. Katanya kepada Murong Yu. Baru saat itulah Murong Yu tiba-tiba menyadari. Dia selalu merasa bahwa desa Siang sepertinya kehilangan sesuatu. Ternyata tidak ada kepala desa. Kakak Yan, apa yang harus saya lakukan jika Gu Kai terluka parah? Haruskah kita pergi ke suku lain untuk meminta dokter jenius? Saya khawatir Gu Kai tidak akan mampu bertahan lagi. Seorang prajurit di desa Siang berkata kepada Yan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Suku-suku di dekat kita jelas tidak mungkin. Dengan karakter Miang, dia pasti akan mengancam suku-suku itu. Orang-orang yang tidak berani melawan Miang pasti tidak akan memberikan Gu Kai help. Dan jika aku pergi ke tempat lain, aku khawatir waktunya sudah terlambat. Lagi pula, kita tidak mampu membayar biaya konsultasi yang mahal. Yan Lai mengerutkan kening dan berkata, sangat kesal. Saudara Yan, dokter jenius itu dari suku Qing yang terkenal di seluruh dunia, dan biayanya sangat murah. Mengapa kita tidak memintanya untuk datang dan mengobati Gu Kai? Kata prajurit lainnya. Auzu.com. Dokter hebat situ memang baik, namun, kita terlalu jauh dari suku Qingyang. Bahkan jika kita sampai di suku Qingyang, apakah tabib agung situ bisa berada di suku itu masih menjadi pertanyaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Bisakah kamu hanya menonton Gu Kai dihapuskan? Seorang prajurit marah. Murong Yu memutar matanya, dan seorang dokter jenius yang hebat berdiri di sini, dan orang-orang ini bahkan tidak melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Segera, dia berkata, saya dapat menyembuhkan luka Gu Kai. Senior, tolong selamatkan Gu Kai. Kami para prajurit desa Siang tidak akan melupakan kebaikan hatimu yang besar. Selama kamu dapat menyembuhkan Gu Kai, kamu dapat berbicara tentang apa yang kamu butuhkan. Artefak suci dan sejenisnya, kami pasti akan memuaskan senior. Dalam sekejap, semua orang seperti orang yang tenggelam yang telah menangkap sedotan, tidak peduli apa 3721 adalah permohonan. Artefak suci. Murong Yu terkejut. Masih ada artefak suci di dunia ini. Namun, artefak suci tidak banyak berguna bagi Murong Yu. Yang terpenting baginya sekarang adalah kristal darah. Awalnya, dia menyelamatkan desa Siang, tetapi jika dia menyelamatkan Gu Kai saat ini, seharusnya tidak apa-apa untuk bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menulis kristal darah. Sebelum melihat Gu Kai memakan banyak kristal darah, Murong Yu secara sadar berpikir bahwa ada banyak kristal darah di sini. Murong Yu berjalan ke sisi Gu Kai dan menggelengkan kepalanya sambil menatap Gu Kai, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan aura. Meskipun tubuh pelayan ini berhasil menembus, tetapi saat ini sudah cacat. Bahkan seorang dokter jenius setingkat Pak Tua Pei tidak akan dapat menyembuhkannya. Bahkan jika disembuhkan, Gu Kai tidak akan dapat menembus alam setelahnya. Ahem, terima kasih senior. Gu Kai batuk darah, berjuang untuk bangun dan berterima kasih kepada Murong Yu. Tetapi dipaksa turun oleh Yan Lai. Senior, haruskah kita menghindarinya? Yan menatap Murong Yu. Dia tahu bahwa beberapa dokter jenius tidak ingin orang lain berada di sekitar mereka saat mereka merawat. Bagaimanapun, mereka selalu memiliki beberapa metode khusus yang tidak ingin dilihat oleh orang ketiga. Tidak perlu, kata Murong Yu ringan, mengulurkan tangan dan meraih salah satu tangan Gu Kai.
Pada saat yang sama, kekuatan hidup mengalir deras ke tangan Gukai seperti air bah, dan dengan cepat mengalir di sepanjang tubuhnya. Apa? Tangan Gukai awalnya patah karena guncangan, tetapi pada saat ini, Yan Lai dan yang lainnya melihat bahwa luka tangan besar Gukai sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lengan Gukai yang patah dan tidak berfungsi telah pulih seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, penampilannya yang mengejutkan, dan tubuhnya yang terluka parah telah diperbaiki lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, semua orang kecuali Ke Murong Yu terkejut. Ini, melihat luka yang sembuh dengan cepat, Yan Lai dan yang lainnya bahkan tidak dapat berbicara. Mereka hanya menatap Murong Yu dengan kaget. Dalam hati, mereka berpikir tentang siapakah Murong Yu, yang memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Dokter jenius itu dari suku Qing yang jauh lebih rendah dari pendahulu ini, kan? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Yan Lai dan yang lainnya. Gukai, yang menjadi subjek, bahkan lebih terkejut. Bahkan setelah Murong Yu menarik tangannya dan mencabut kekuatan hidupnya, dia tetap tidak bereaksi. Gukai, tidakkah kamu berterima kasih kepada pendahulu atas anugerah penyelamat hidupnya? Yan Lai bereaksi lebih dulu, dan segera berteriak kepada Gukai yang tercengang. Gukai segera bangkit dari tempat tidur, dan setelah mendarat, dia bertemu dengan Murong Yu dan menundukkan kepalanya, terima kasih senior atas anugerah penyelamat hidupmu. Hidupku dianugerahkan oleh senior. Mulai sekarang, setiap kali senior memiliki tugas, aku Gukai Wan ayo mati. Bangun. Murong Yu sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak terbiasa dengan orang lain yang membungkuk. Juga, namaku Murong Yu. Kau bisa memanggilku dengan nama. Jangan panggil aku senior di masa depan. Kedengarannya canggung, kata Murong Yu ringan. Tuan Murong, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa desa Siang dan Gukai, kami mengadakan perjamuan untukmu. Itu diadakan di malam hari, dan aku akan menyiapkan bejana suci sekarang, sehingga aku dapat berterima kasih kepada Tuan atas penyelamatannya. Tunggu, artefak suci apa? Artefak suci orang suci. Akhirnya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saudara Murong, apakah kau tidak tahu artefak suci? Gukai Han bertanya sambil tersenyum, sementara yang lain juga menunjukkan sedikit kebingungan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sejujurnya, aku bukan dari dunia ini, tetapi tersesat di dunia ini. Aku bahkan tidak tahu apa dunia ini. Kau adalah legenda, orang dari dunia luar. Orang dari alam dewa. Yan Lai dan yang lainnya sangat mengagumkan. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata ingin tahu, seolah-olah ingin melihat dengan jelas apa yang salah dengan mereka. Sama. Menurut legenda, orang-orang di dunia luar sangat kuat, seperti yang dapat dilihat dari kakak Murong. Gukai Han tersenyum. Murong Yu tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Jika mereka berada di alam dewa, banyak orang di alam dewa dapat dengan mudah menekan mereka di Gukai. Namun di dunia ini, bahkan jika para kuasa Sage datang, mereka akan dengan mudah ditekan. Bagaimanapun, para kuasa Sage para dewa, tubuh fisik mereka dapat mencapai tingkat artefak tingkat rendah yang sudah melawan langit. Pedang perang besar yang jauh lebih tinggi dari seluruh tubuh Murong Yu tiba-tiba muncul di tangan Gukai. Begitu pedang itu muncul, Murong Yu merasakan udara di ruangan itu menjadi dingin. Artefak suci. Meskipun kekuatan pedang ini tidak meledak, Murong Yu masih bisa melihat level pedang itu sekilas. Ini adalah senjata suci. Gukai Han berkata kepada Murong Yu sambil tersenyum, dan pada saat yang sama melambaikan pedang di tangannya. Murong Yu sedikit kecewa di dalam hatinya. Ternyata apa yang disebut artefak suci orang-orang di dunia ini hanyalah artefak suci. Namun, dia kecewa. Bagaimanapun, dia sudah menebak seperti itu. Bagaimanapun, ini bukan dunia suci, jika benar-benar ada banyak artefak suci, itu akan bertentangan dengan langit. Artefak suci ini tidak berguna bagiku. Gukai, apakah kamu memiliki kristal darah seperti itu? Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lugas. Aku hanya punya sedikit. Gukai membalik tangannya, dan tiba-tiba selusin kristal darah seukuran jari muncul di tangannya. Kemudian dia menyerahkan kristal darah itu kepada Murong Yu tanpa ragu-ragu. Berikan padaku. Murong Yu tidak menerimanya. Gukai mengangguk dan berkata, meskipun kami tidak memiliki banyak kristal darah di desa Siang,
Anda menyelamatkan seluruh desa kami dan menyelamatkan saya. Anda tidak dapat melebih-lebihkan kristal darah ini. Saudara Murong, tunggu sebentar. Saya akan datang segera setelah saya pergi. Gukai sudah berlari keluar ruangan sebelum kata-katanya jatuh. Yan Lai, bisakah Anda memberitahu saya tentang dunia ini? Murong Yu memandang Yan Lai di sebelahnya dan bertanya. Dunia kita disebut alam liar, alam liar. Itu adalah dunia yang luas dan tak terbatas, dan legenda itu tak terbatas dan tak berujung. Dunia yang sunyi. Hati Murong Yu tergerak, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Aku tidak tahu seperti apa dunia luar itu. Namun, di dunia tandus kita hanya memiliki 6 alam. Alam suci tingkat rendah dan menengah. Selain itu, kita hanya dapat mengolah alam fisik. Adapun alam kultivasi kekuatan, Anda juga melihat ketika itu datang, level tertinggi adalah milik kita. Namun, ada legenda dengan level yang lebih tinggi. Setelah penjelasan Yan Lai, Murong Yu akhirnya mengerti seperti apa dunia tandus ini. Ini adalah dunia yang didedikasikan untuk mengolah tubuh fisik, yang memiliki keterbatasan besar pada alam kekuatan. Alam para dewa sudah berada di puncaknya, dan jika itu adalah alam cuaca, saya khawatir hanya alam suci legendaris yang dapat mencapainya. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa orang-orang di dunia gurun memiliki rentang hidup yang jauh lebih sedikit daripada mereka yang berada di alam dewa di luar. Misalnya, para dewa dan manusia di dunia luar memiliki rentang hidup 100 era. Namun di dunia gurun, mereka hanya memiliki 50 zaman. Tentu saja, dunia tandus dan para dewa adalah dua dunia yang sangat berbeda. Yang satu hanya dapat mengolah tubuh fisik, sedangkan yang lain berfokus pada kekuatan kultivasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak mungkin untuk membandingkan dunia mana yang lebih kuat. Di alam dewa, kebanyakan orang dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia. Di dunia gurun, bahkan orang bijak semu tingkat ke-10 dari para dewa akan dengan mudah dibombardir dan dibunuh. Di dunia tandus, bahkan jika Anda mencapai puncak produk suci, Anda tidak dapat naik ke suci. Oleh karena itu, kenaikan ke neraka hanyalah legenda bagi semua orang di dunia gurun, sama seperti dunia luar. Selain itu, di dunia tandus, sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam barang suci. Namun, dunia ini menghasilkan jenis kristal darah yang istimewa. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang-orang di dunia tandus dapat meningkatkan alam tubuh fisik mereka sepenuhnya dengan mengandalkan kristal darah. Jika tidak ada kristal darah, mereka tidak dapat meningkatkan alam mereka sama sekali. Karena, di dunia liar, ada sangat sedikit metode kultivasi. Terlebih lagi, vitalitas langit dan bumi terlalu tipis. Jika Anda hanya menyerap vitalitas langit dan bumi untuk berkultivasi, pada dasarnya mustahil untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Jika demikian halnya, saya khawatir seluruh dunia gurun hanya akan memiliki tubuh daging tingkat artefak tingkat rendah. Dengan kata lain, selama ada cukup kristal darah, dapatkah alam ditingkatkan sepanjang waktu? Bahkan ke alam barang suci? Tanya Murong Yu. Yan Lai tersenyum tipis. Jika demikian halnya, bahkan jika hanya ada sedikit kristal darah di dunia tandus, sekarang akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di alam produk suci. Kita masing-masing dapat menyerap kekuatan kristal darah untuk meningkatkan kekuatan fisik. Tetapi setiap orang memiliki batas. Misalnya, batas seseorang adalah 10 kristal darah. Kemudian, setelah dia menyerap kekuatan 10 kristal darah, dia tidak dapat terus menyerapnya. Bahkan jika dia menelan kristal darah, dia akan ditolak oleh kristal darah. Kualifikasi. Hal yang sama dengan alam dewa adalah bakat. Semakin baik bakat, semakin banyak kristal darah yang dapat ditelan. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dunia gurun dan para dewa. Di alam dewa, bahkan jika bakatnya tidak bagus, jika Anda berlatih keras, Anda masih dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, di sini, langit dan bumi kekurangan vitalitas, dan tidak dapat menelan kekuatan kristal darah. Kualifikasi sepenuhnya menentukan pencapaian seseorang. Bagaimana Anda tahu batas penyerapan kristal darah seseorang? Tanya Murong Yu. Auzu.com. Bagi orang-orang di dunia liar, kristal darah mungkin hanya memiliki satu kekuatan, yang hanya dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka.
Namun jangan lupa, kristal darah juga memiliki kemampuan yang menantang surga untuk meningkatkan pemahaman. Pemahaman setara dengan bakat di alam dewa. Selama pemahamannya cukup tinggi, maka Anda dapat memahami kedalaman latihan yang lebih tinggi, dan Anda dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Faktanya, kristal darah sangat berharga bagi orang-orang di alam dewa. Karena tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman Anda, tetapi juga melembutkan tubuh fisik Anda. Harta karun langka yang dapat meningkatkan tubuh fisik dan basis kultivasi. Jika orang-orang di alam dewa tahu bahwa dunia ini menghasilkan kristal darah, mereka mungkin akan menyerbu masuk. Tentu saja, jika Anda ingin merebutnya, itu mungkin mustahil. Yan Lai segera menjawab, jika sudah mendekati batas, kristal darah akan mulai menolak tubuh fisik. Semakin dekat dengan batas, semakin menolak. Begitu tidak dapat menyerap sama sekali, maka akan mencapai batas. Dengan cara ini, bahkan jika Anda ingin menyerapnya secara paksa, tidak mungkin. Tetapi di desa Siang, kecuali saya dan Gukai, semua orang telah mencapai batas. Ketika membicarakan hal ini, Yan menghela napas sejenak. Jika mereka ingin desa Siang menjadi lebih kuat, mereka tidak dapat hanya mengandalkan dia dan Gukai. Bagaimanapun, ini adalah perang suku, bukan pahlawan pribadi. Agar suatu suku dapat berkembang dan tumbuh, harus ada sejumlah besar prajurit di suku tersebut. Saya tidak tahu apa batas saya, pikir Murong Yu dalam hatinya. Jika tidak ada batas, Murong Yu dapat terus menyerap kekuatan kristal darah untuk meningkatkan pemahamannya. Pahami, catatan tubuh surgawi yang kacau. Hal yang sama berlaku untuk orang lain di alam dewa, yang dapat terus meningkatkan pemahaman mereka dan menerobos alam berulang kali. Saudara Murong, kami hanya memiliki beberapa kristal darah di desa Siang. Gukai masuk, memegang 20 atau 30 kristal darah di sepasang tangan besar, dan berkata dengan sedikit malu. Karena mereka adalah dua pejuang paling kuat di desa Siang, kristal darah di desa Siang selalu disimpan oleh Gukai dan Yan. Puluhan kristal darah yang ditelan Gukai sebelumnya sudah menjadi mayoritas dari semua kristal darah di desa Siang. Saya hanya butuh 10 yuan. Murong Yu hanya mengambil 10 kristal darah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Gukai melotot, sedikit tidak senang, kamu menyelamatkanku dan desa Siang, bagaimana 10 kristal darah bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita? Bahkan jika semuanya masih terlalu sedikit, kamu harus menerima semuanya. Gukai, kamu baru saja menerobos ke alam pamungkas, dan kamu dapat terus meningkatkan alammu. Kamu juga dapat menggunakan kristal darah ini. Tentu saja, jika kamu ingin desa Siang dihancurkan oleh suku lain, aku dapat mengambil semuanya. Petik 2. Tanpa ini, aku masih dapat mencarinya. Gukai berkata dengan suara yang dalam. Kamu belum menemukan lebih banyak kristal darah, desa Siang telah dihancurkan sejak lama. Murong Yu mencibir. Kakak Yan, Gukai merasa malu dan menatap Yan di sebelahnya. Ikuti saja apa yang dikatakan Tuan Murong. Kristal darah ini akan disimpan. Jika Tuan Murong tidak pergi untuk sementara waktu, semua kristal darah yang kita temukan dalam beberapa hari akan diberikan kepada Tuan Murong. Gu membuka matanya tiba-tiba, ya, beberapa hari lagi adalah hari untuk pergi mencari kristal darah. Kakak Murong, kalau begitu kamu dapat bergabung dengan kami. Dengan kekuatanmu, kamu pasti dapat memperoleh lebih banyak kristal darah. Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera bertanya. Ternyata kristal darah itu tidak tersebar di seluruh dunia yang sepi. Itu ada di beberapa tambang yang serupa. Dan ada tambang di dekat desa Siang. Tambang ini dibuka sesekali. Dan setiap kali dibuka, akan mengantar penjelajahan kekuatan suku yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu itu, semua suku di dekat Fang Yuan akan menghentikan perang, karena semua yang kuat harus memasuki tambang untuk mencari kristal darah. Dan tambang itu akan dibuka dalam 3 bulan. Baiklah, 3 bulan kemudian, kita akan pergi ke tambang bersama. Murong Yu memutuskan. Yan Lai dan Gukai sangat gembira sekaligus. Ini berarti bahwa Murong Yu dapat duduk di desa Siang selama 3 bulan. Setidaknya, selama 3 bulan ini, desa Gaoyang tidak berani datang dan menyerang. Selain itu, dengan kekuatan Murong Yu, jika mereka memasuki tambang, mereka pasti akan mendapatkan kristal darah yang tidak sedikit kali ini. Segera, Murong Yu tinggal di desa Siang.
Pada saat ini, Murong Yu sedang duduk di rumah yang diatur untuknya oleh Gukai dan yang lainnya. Kristal darah dapat ditelan langsung, atau dapat dimurnikan. Murong Yu mengerang dalam hatinya, dan melemparkan kristal darah ke dalam mulutnya. Kristal darah, yang tampaknya tidak memiliki fluktuasi kekuatan apapun, meleleh di pintu masuk, berubah menjadi aliran merah darah, dan dengan cepat menyerbu ke arah anggota tubuh Murong Yu. Pada saat yang sama, aura jahat yang besar dan tak tertandingi meledak dengan hebat, mengamuk di tubuh Murong Yu. Selama proses ini, Murong Yu merasa bahwa pemahamannya mulai meningkat dengan cepat. Murong Yu sedikit mengernyit, kualitas kristal darah ini tidak tinggi. Meskipun dapat meningkatkan pemahamannya, peningkatannya terbatas. Sebaliknya, roh-roh jahat yang tiba-tiba itu mengamuk di tubuh Murong Yu sambil menempa tubuhnya. Tubuh fisik yang mengandalkan roh jahat untuk berkembang. Jika demikian, bisakah tubuh fisik itu menyerap roh jahat antara langit dan bumi secara langsung? Roh jahat dalam kristal darah tidak diperlukan.